Anita dari kelas Psikologi B pagi. Halo, nama saya Pak Wazedan Dianapis dari Psikologi B. Sulitnya pekerjaan bagi penyandang difabel masih menjadi momok masalah yang belum teratasi oleh pemerintah sampai saat ini. Menurut Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, BIN Apenta, pada tahun 2014, terdapat 1,5 juta pengangguran merupakan penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan karena sedikitnya tenaga kerja yang tersedia bagi penyandang difabel. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi hal ini, salah satunya stigma negatif yang ada di masyarakat. Menurut Marsi, tahun 1996, hal itu terjadi karena masyarakat cenderung memunculkan stereotip bahwa keterbatasan fisik penyandang difabel berbanding lurus dengan tingkat intelektualitas yang dimiliki. Mereka masih dianggap kurang berpendidikan dan tidak memiliki keterampilan. Difabel, sebuah kata yang sering kita dengar, namun mungkin belum sepenuhnya kita paham. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep difabel? Dalam konteks psikologi, difabel merujuk pada individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sensori yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penting untuk diingat bahwa difabel bukanlah sekedar label atau klasifikasi, melainkan merupakan bagian dari keragaman manusia yang harus dihargai dan diakui. Konsep difabel juga menyoroti pentingnya inklusi dan kesetaraan bagi semua individu. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai isu-isu yang dihadapi oleh anak-anak difabel. Penyandang disabilitas masih menjadi isu yang minim diperbincangkan oleh petinggi-petinggi dunia, sehingga hal ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti kesulitan dalam mencari pekerjaan. Kurangnya perhatian pada penyandang difabel membuat banyak perusahaan yang tidak menyediakan peluang kerja bagi mereka. Ini mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran di kalangan penyandang disabilitas dan berkurangnya kemandirian ekonomi mereka. Padahal hingga saat ini penyandang disabilitas adalah kelompok minoritas terbesar dunia yang angkanya menyentuh 15% dari populasi dunia. Yang mana seharusnya itu menjadi salah satu fokus negara dan seharusnya negara lebih memperhatikan hal tersebut. Selain itu, tingginya stigma sosial masyarakat, penyandang disabilitas seringkali menghadapi diskriminasi dari lingkungan sekitar, pelecehan verbal yang mengolok-olok kondisi dan mental mereka, stereotip negatif, anggapan umum bahwa anak difabel tidak mampu bekerja atau berkontribusi secara produktif, sehingga mereka sering tidak diberi kesempatan untuk membuktikan kemampuan mereka. Seharusnya kita tidak boleh memandang penyandang difabel sebagai orang yang memiliki kekurangan dan tidak memiliki kemampuan. Kita harus mengubah stigma tersebut dengan memberikan contoh kepada masyarakat mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Karena banyak sekali ditemukan bahwa orang-orang ini menjauh, tidak mau bergaul, bahkan tidak memberikan kesempatan bagi penyandang difabel untuk mengembangkan potensi mereka. Padahal mereka itu juga manusia seperti kita yang memiliki hak untuk menjalani dan mendapatkan perlakuan yang sama seperti orang normal lainnya. Yuk, biasakan untuk menghargai orang lain dan jangan memandang orang lain dengan sebelah mata. Kalau bukan dari kita, dari siapa? Mbak dari mana? Emang lama
pekerjaan. Terlebih seperti pekerjaan yang hanya diperuntukkan oleh orang-orang normal dan berpendidikan tinggi. Dari hal tersebut membuat mereka menjadi berkecil hati dan berpikiran untuk menjadi pengemis. Salah satunya seperti video berikut ini. Secara hukum, penyandang difabel memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara yang lain sesuai UU Nomor 4 Tahun 1997 yang menyebutkan difabel juga memiliki akses yang sama baik kehidupan sosial, politik, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, serta fasilitas termasuk pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah. Maka dari itu, dihimbau kepada pemerintah dan masyarakat untuk membantu difabel dalam mengembangkan kemandirian sosial mereka lewat sebuah tindakan sosial, seperti membentuk rumah kreatif penyandang difabel. Salah satunya memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kreativitas penyandang difabel, contohnya seperti pelatihan menjahit, mendaur ulang, dan sebagainya, sehingga penyandang difabel mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas. Karena kurangnya perhatian terhadap difabel tunanetra, sebagian daerah masih belum memfasilitasi infrastruktur yang ramah bagi difabel tunanetra. Ini menjadi salah satu PR bagi sebagian pemerintah untuk memperhatikan fasilitas yang sekiranya mempermudah difabel tunanetra dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Pemasangan jalur pemandu, tanda braille, audio, pemasangan di persimpangan jalan agar memudahkan difabel untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Berdasarkan teori Goodman 1963 yang mengemukakan bahwa persepsi dan reaksi pada masyarakat dapat mempengaruhi kualitas pengalaman hidup individu. Reaksi publik yang dapat ditunjukkan masyarakat dapat berdampak pada rasa percaya diri. Penyandang disabilitas dapat mengalami isolasi sosial karena stigma dari kurangnya kesadaran masyarakat. Intervensi yang ditawarkan adalah: 1. Mengadakan edukasi dan penyuluhan terbuka bagi siapa saja, seperti pelatihan yang mengedukasi masyarakat tentang disabilitas, potensi anak difabel, dan cara mendukung mereka. Dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa melakukan kampanye dengan penyebaran pamflet dan acara komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak dan kemampuan anak difabel. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan dapat membantu dalam mengurangi stigma negatif yang ada di masyarakat. Kita juga bisa membentuk komunitas inklusi sosial bagi kelompok-kelompok orang tua dan keluarga yang memiliki anak difabel, agar mereka ini juga dapat menciptakan ruang di mana mereka bisa berbagi pengalaman dan saling berbagi. Teori Goffman sendiri menyebutkan dua cara yang menggambarkan konsep topik, yaitu passing dan covering. Passing merupakan bentuk dari sikap mengabaikan dan acuh terhadap stigma-stigma negatif di masyarakat. Lalu, covering lebih kepada sikap seperti membuat batasan privasi sehingga orang lain tidak punya hak untuk mengakses atau mengetahui pendidikan yang dijalani. Yuk, bagi para orang tua, jangan malu dan hendak memiliki anak istimewa. Justru jadikan hal tersebut sebagai pembuktian bahwa anak difabel ini bisa menoreh prestasi seperti anak normal lainnya. Bagi para masyarakat, yuk mengubah pola pikir kita dan menjadikan stigma-stigma negatif yang umum pada masyarakat menjadi stigma positif.